Hanya baru korban perasaan, habis pelayanan, orang tidak tegur sapa, tidak hargai engkau juga, engkau sudah tersinggung bodoh. Santai aja lah. Petrus ini sampai kepala ke bawah, kaki di atas. Jadilah pembawa damai, saudara. Saya berteman dengan pendeta Mel Atok, berteman baik dengan pendeta dari Gemit, pendeta Yandi. Saya kenal baik. Pendeta dari gereja Kemah Injil. Saya kenal dengan pendeta Esra Soro. Tidak perlu bairi. Ada orang yang jantung mau berhenti. Masing-masing ada panggilan. Kalau Tuhan panggil Pak Mel Atok seperti versinya Petrus, ya tidak apa-apa. Satu kali khotbah hadir 3.000 orang dan bertobat. Sudah, Anda mungkin dipanggil hanya seperti Andreas. Bagian angka-angka, 5 roti 2 ikan sah. Guru, yang ada ini sah. Sudah, lakukan aja pelayananmu sungguh-sungguh. Tahu sama banding. Kalau Tuhan panggil Pak Esra sebagai seorang apologetika, ya sudah, lakukan saja. Tahu sama iri, ada orang yang bairi kan. Kenapa ya Tuhan, saya hanya 1-2 ekor domba saja ya. Sedangkan dia bisa ribuan domba. Lu iri nanti lu mati sendiri. Dan Tuhan tegur sama Petrus, itu bukan urusan. Jangan urus-urusan orang. Kerjakan saja panggilan kita. Mau 1-2 domba kan, lakukan saja. Tugas panggilan kita. Saya masih ingat, rintis ini 2012, itu kami mulai dengan 5 keluarga. Saudara pikir bertambah, yang ada berkurang. 2016 dari 5 kurang 2, 3, sisa 2. Jadi saya berpikir ini selesai sudah. Saya keyboard tunggal, saya berpikir ini pelayanan. Berarti Tuhan tidak izinkan saya menjadi gembala. Dan saya rencana untuk tutup ini pos PI. Waktu itu, saya ketemu pendeta Mel Atok. Beliau hanya berkata sederhana kepada saya. Bro kan hari Minggu jemaat berapa? Saya bilang, wih, waktu itu 2016 saya bilang, yang hadir nih 10 sebanyak. Kok ini cuma 2 kakak, ketemu masih ibadah di ruang tengah keluarga. Terus beliau bilang begini, nah kalau 10 orang, sayang saudara. Lu pu ilmu teologi 5 tahun lu belajar di seminari, mubasir. Coba, lu kan mengerti audio. Coba bikin khotbah. Maka dari akhir tahun 2016, coba bikin khotbah sah. Bikin as itu lu posting kasih naik. Saya kasih naik pertama, saya masih ingat saudara. Khotbah jatuh bangun parah. 2016. Kalau memang Tuhan panggil lu di media, so apa? Kalau jemaatnya tamu hanya 1-2 orang, tidak masalah. Tuhan bisa panggilmu engkau di media sosial kan? Itu juga netizen manusia, tidak manusia. Ya sudah fokus saja. 2016 saya fokus saudara. Saya ketemu ketika kami buat jual rantangan untuk pembangunan, ketemu pendeta Esra. Pendeta Esra bilang begini, saudara, ini sudah zaman waktunya, di mana kita duduk di tempat, tapi Injil menjangkau seluruh dunia. Dan sesungguhnya ini sudah waktu Tuhan, sudah semakin dekat. Injil sudah mulai tersebar, saudara. Alkitab bilang menjelang hari Tuhan, Injil akan tersebar dulu ke seluruh dunia. Dan saatnya di mana kita duduk di dalam satu tempat, Injil sampai dunia. Melalui media sosial. Dan akhirnya, saudara, saya dengan setia, tiap hari, memang capek, saudara. Saudara bayangkan pertama take itu, biasa omong ada jemaat, ini menghadap benda bodoh, kamera HP ini baru. Salam Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Tandai 99 orang saudara, yang lihat hanya 15 tayang. Itu hati kita garu karena mana kok. Kayak pingin berhenti, saya sudah bikin apa, posting-posting lain. Tapi saya tekun lakukan saudara. Dari 2016 berjalan. Saya lakukan dengan taat dan setia. Tuhan izinkan pada akhirnya, dari 2 kakak kita mulai jumlah kita semakin bertambah. Kita bangun gereja ini saudara. Hanya waktu itu masih dengan 2 kakak. Yang gambar gratis, kita bangun gereja ini saudara. Tanpa proposal, tanpa kredit di bank. Hanya netizen saudara. Dan jemaat 2 kakak itu. Gedung gereja berdiri dengan peralatan hampir 1 miliar saudara. Tanpa pinjaman di bank, tanpa proposal. Dari situ saya ingat. Ketika kita melayani Tuhan. Kita melayani dengan sungguh-sungguh. Tanpa pikir untung rugi. Waktu itu saya berpikir secara manusia rugi saudara. Khotbah begini kan kita sudah capek sendiri, edit sendiri, posting lagi, kuota lagi, kita yang like sendiri. Ini kan pelayan berkorban. Anda habis khotbah, orang ya sudah oke, thank you, terima kasih. Di saat itulah ketika engkau melayani, Tuhan tuntut ketulusanmu. Kalau pelayanan engkau berpikir apa yang kau dapat uang, selesai saudara. Kau pasti tiarap. Tapi dengan melayani media sosial, dari waktu ke waktu saya bersyukur. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Dengan jemaat 2 kakak saudara, yang ada saya sekarang harus kasih kurang makan saudara. Dengan jemaat yang ada Tuhan bawa sekarang terkumpul semua. Saya bersyukur itu semua dari pertolongan Tuhan. Taat setia saja saudara. Ini live, tidak perlu tipu saudara. Saudara silakan cari, ada proposal atas nama gereja IMC. Kalau ada saya pastikan itu tipu, itu bohong saudara.
Dan sekarang kalau live begini kan OJK bisa tahu. Kita tidak bisa tipu-tipu sekarang. Tanpa pinjaman saudara. Betul-betul dari jual jagung, jual ubi. Dan akhirnya sekarang berdiri IMC Food. Dan saya bersyukur itu bukti pemeliharaan Tuhan. Di mana Tuhan memanggil dan menempatkan, di situ Tuhan akan menyediakan. Kalau Anda yakini pelayananmu panggilan Tuhan, jangan seperti Petrus hitung untung rugi. Lakukan saja bagianmu. Soal hasil akhir, nanti bagaimana? Itu urusan Tuhan. Itu terserah Tuhan. Dia mau berapa tayang kah? Mau berapa subscriber kah? Itu terserah Tuhan. Tidak peduli saudara. Lakukan saja. Tugas Anda berbagi kabar baik. Mau berapa orang bertobat? Pendeta tidak bisa kasih tobat orang. Penginjil tidak bisa kasih tobat orang. Orang bisa bertobat. Itu hanya karena firman Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan firman Tuhan. Orang bisa mengalami pertobatan. Karena firman Tuhan jelas. Firman itu mengajar. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan. Firman itu menyatakan apa yang salah. Dan firman itu mendidik kita dalam kebenaran. Pendeta siapapun tidak bisa buat orang bertobat. Hanya firman Tuhan yang bisa membuat orang bertobat, saudara. Karena itu tugas kita. Layani saja. Lakukan saja, saudara. Anda belum korban darah kan, baru sampai korban kuota saja kok. Anda sudah hitung-hitungan dengan Tuhan. Hanya baru korban perasaan, habis pelayanan, orang tidak tegur sapa, tidak hargai engkau juga, engkau sudah tersinggung bodoh. Santai aja lah. Petrus ini sampai kepala ke bawah, kaki di atas.